ya sama liberal, arti kata liberal ya. Jadi misalnya bahkan sesimpel, lu Islam liberal ataupun apa liberal itu menganggap bahwa itu kebebasan. Jadi sebenarnya liberal adalah semua orang punya hak yang sama di mata hukum. Bertemu dengan kita lagi di acara Pak Eko, Lapa Ekonomi by Melek KPBN. Hari ini kita melanjutkan diskusi kita sebelumnya mengenai kapitalisme dan hubungannya dengan liberalisme. Hari ini kita akan khusus membahas itu dan bagaimana liberalisme dan demokrasi itu bisa berhubungan. Pertanyaannya simpel sebenarnya tesis kita hari ini. Apakah setiap negara yang kapitalis, mengenai sistem kapitalis untuk ekonominya, merupakan negara yang liberal secara sistem negaranya, dan apakah mereka pastinya adalah negara yang demokrasi? Nah, tapi sebelum kita menjelaskan itu secara keseluruhan, kita harus tahu dulu nih definisinya Mas ya, satu-satu. Kira-kira Mas mungkin pertanyaan pertama, apa sih Mas sebenarnya liberal? Waduh, langsung berat nih pertanyaan. Jadi sebenarnya liberal itu definisinya sangat simpel banget. Simpel banget. Mungkin orang banyak banget yang anti dulu ya sama liberal, arti kata liberal ya. Jadi misalnya bahkan sesimpel, lu Islam liberal ataupun apa liberal itu menganggap bahwa itu kebebasan. Menganggap bahwa liberal itu adalah misalnya LGBT itu liberal misalnya. Iya kan? Gitu. Kan ada beberapa orang yang mengaitkan kayak gitu lah. Padahal liberal itu apa sih? Liberal itu adalah jadi sebuah paham yang dimana percaya bahwa setiap orang itu punya hak yang sama di mata hukum. Oke. Indah bukan? Indah bukan? Nah, jadi sebenarnya liberal adalah semua orang punya hak yang sama di mata hukum. Ideologi jadi ya, itu. Ideologi. Oh sorry ya benar, ideologi. Jadi secara apa? Secara arti itu benar-benar ngerangkul semuanya dan itu adil. Nah, sometimes karena liberal itu berasal dari negeri Paman Sam sana, sering banget dari sana ya? Itu sudah fix ya dari sana? Kemungkinan ya, tolong udah dicek. Gue takut salah diajur. Oke. Jadi karena dari sana sering banget disalahartikan atau dibelokkan lah. Contohnya contoh mudah adalah Islam liberal. Nah, definisi Islam liberal itu adalah bahwa dia percaya bahwa semua agama memiliki derajat yang sama. Semua agama itu sama di mata hukum Indonesia. Itu Islam liberal. Okay. Semua agama itu, gue ulangi ya, semua agama itu sama di mata hukum Indonesia. Nah, sering banget. Kenapa sekarang kok menjadi misleading? Karena dipotong semua agama itu sama. Udah selesai. Ya jadi bakinya ya timbul miskonsepsi, terjadilah perdebatan. Karena untuk saya sendiri, ini gue kebetulan Muslim, ada beberapa paham yang memang kita sepakat untuk tidak menyamakan semua agama. Oh, seperti itu. Karena tapi kita balik lagi. Ya, ada beberapa yang gue tahu gitu. Jadi ini yang menyebabkan banyaknya perdebatan. Tapi kalau misalnya kita lihat utuhnya semua agama itu sama di mata hukum, sebenarnya enggak. Iya, nggak salah juga. Karena kita mengakui, negara kita mengakui 5 agama ya. Iya. 5 agama secara hukum dan berarti sama dong di hadapan hukum semua. Iya, jadi seharusnya nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman semua nggak perlu terpantik, nggak perlu terprovokasi kalau misalnya ada kata-kata liberal. Karena again liberal itu artinya adalah semua orang itu sama di mata hukum. Di mata hukum ya, itu jadi menarik sih. Kecuali tadi dipotong soalnya semua dipotong. Orang, ya. Ya, jadi bermasalah. Memiliki hak yang sama, udah titik itu. Iya, titik semua. Jadi ya udah. Oke, ini menarik sih konsep di balik sini. Saya baru dengar sebenarnya konsep ini dan ini sangat menarik. Kalau memang seperti itu, pertanyaannya Mas, kalau memang liberalisme ada konsep yang sangat menarik seperti itu, apakah setiap orang yang menganut paham liberalisme, let's say negara deh bukan orang, pasti menganut azas demokrasi? Pertanyaan menarik. Apakah setiap negara yang liberal menganut demokrasi? Kemungkinan kalau saya liberal dan demokrasi ini kayaknya lebih apa ya? Lebih tersangkut sama kapitalisme mungkin. Atau gimana? Karena gini, kalau misalnya orang liberal itu pasti demokrasi karena kebebasan, semua hak sama, dan demokrasi kebebasan. Semua orang punya hak suara yang sama. Betul. Jadi kalau misalnya negara yang liberal, kemungkinan besar itu demokrasi. Kemungkinan besar dan mayoritas kan. Mungkin buat teman-teman sobat Pak Eko mungkin ada yang tahu negara yang liberal tapi nggak demokrasi itu apa, mungkin bisa tinggalkan di komentar. Tapi sepengetahuan gua kalau misalnya dia itu liberal
dia itu kemungkinan besar demokrasi. Nah, tapi kalau misalnya dia kapitalisme, belum tentu dia itu demokrasi. Karena ada contohnya, Hong Kong. Oh gitu, gimana itu Mas Hong Kong? Jadi Hong Kong itu adalah dia itu negara kapitalisme. Oke, menganut free market lah ya. Menganut free market. Tapi secara sistem pemerintahannya dia itu nggak 100% demokrasi. Oh, kenapa? Karena untuk regulasi dalam negeri memang dia demokrasi. Betul. Tapi untuk regulasi ke luar negeri itu mereka rely on China. Oh, kan itu memang secara sejarah memang udah beda. Iya, pada umumnya sih, benar-benar. That's why. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya negara kapitalisme ya belum tentu 100% demokrasi. Demokrasi. Gitu. Tapi nggak mungkin ada negara kapitalis dan yang menganut sosialis kan? Kapitalis dengan kan itu sudah antitesis ya. Nggak mungkin kapitalis menganut komunis ya? Kalau kapitalis menganut komunis kayaknya itu udah antitesis juga gitu. Jadi nggak ada pertengahan dong kalau gitu antara antitesis kapitalis versus. Karena itu ya mentok kanan sama mentok kiri, ketemunya ya. Kan Mas Atta, yang tengah ini tengahnya apa ya? Pancasila kan? Pancasila moderat, jadi yang paling ini itu moderat aja. Moderat aja. Baik, gitu. Teman-teman, hari ini kita udah mendengarkan penjelasan Mas Hatta mengenai apa itu liberalis, dan nggak semua negara yang menganut kapitalis itu pasti negara yang demokrasi. Tapi ada tendensi bahwa setiap negara yang menganut paham liberal, mayoritas akan menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Iya. Ya. Kayak gitu. Dan satu lagi mungkin melihat bahwa semua demokrasi itu adalah hal yang baik. Tapi masalahnya gini, demokrasi juga punya dark side juga ya. Pasti, setiap hal itu punya pro dan cons itu pasti. Jadi gua belum ngomongin apa sistem pemerintahan yang lebih baik dari demokrasi. Gua nggak mau ngomong kayak gitu dulu. Okay. Cuma gua mau bilang bahwa demokrasi juga punya sisi gelapnya. Yaitu apa? Profesor itu punya nilai yang sama orang yang nggak pernah sekolah. Dalam apa nih nilainya? Hak suara. Oh, hak suara. Betul. Hak suaranya satu gitu. Betul. Jadi menurut gua nggak make sense kalau misalnya kita memberikan satu nilai kepada orang yang expert di bidang itu. Tapi kan kalau demokrasi apa tadi, liberal tuh liberal semua sama. Iya, makanya that's why. Kalau misalnya semuanya sama, berarti semuanya punya satu hak suaranya juga satu. Tapi itu menjadi punya kelemahan. Jadi orang yang punya keekspertan punya expertise di bidang sesuatu tertentu itu punya nilainya satu. For example ya, ini ilustrasi. Anggap aja di sebuah desa ya. Di sebuah desa itu penghubung ke desa lainnya itu cuma jembatan doang. Jembatan doang. Dan di sana itu di desa itu ada 100 orang. Kemudian dari 100 orang itu ada 2 orang yang teknik sipil. Ya kan? Ya kan? 2 orang teknik sipil lah. Terus 2 orang itu tahu, waduh, jembatannya ini mau rusak nih. Ya kan? Terus desa itu dikasih dana bantuan lah dari pemerintah. Dikasih dana bantuan misalnya 10 juta let's say. Ya kan? Pilihannya ada 2. Si teknik sipil ini bilang, kita benerin jembatan 10 juta itu. Yang lainnya, enggak, ini buat dibeliin mobil. Karena kita butuh transportasi, kita nggak punya mobil gitu. Misalnya mobilnya harganya 10 juta lah let's say ya. 10 juta. Akhirnya debat kan itu. Beli mobil atau jembatan. Nah, orang-orang yang nggak ahli di teknik sipil ini diberitahu kayak gitu menyepelekan. Karena kenapa? Karena dia nggak punya pengetahuan soal jembatan itu. Betul. Benar. Akhirnya voting kan, demokrasi. Betul. 100 orang bisa dipastikan karena 2 orang ini nggak jago ngomong dan nggak jago mempersuasif orang lain. Akhirnya yang voting jembatan ya cuma 2, yang 98-nya beli mobil. Baik. Ya kan? Dan akhirnya misalnya setahun atau 2 tahun kemudian jembatannya roboh. Siapa yang paling dirugikan? Semua rakyat. Semua rakyat, exactly. Itulah salah satu kelemahannya dari sistem demokrasi. Menarik sih. Jadi tapi itu emang triknya di sana ya teman-teman. Ketika semua orang nggak sama di mata hukum, itu menjadi isu juga. Tapi ketika kita semua sama di mata hukum, ada daftar yang seperti itu. Kualitas dari suara itu ya. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan Mas Atta kalau kayak gitu kondisinya? Kalau misalnya kayak gitu, kita berada di tengah lagi. Oh, baiklah teman-teman. Ya kan? Memang gue sepakat kalau misalnya ada suatu masalah, berikan kepada ahlinya. Oke, pada ahlinya. Tapi ahlinya juga harus bisa mengkomunikasikan sih. Iya, exactly. Jadi itu PR bersama. Gue juga belum nemuin cara terbaiknya kayak gimana. Benar sih. Kan kita salah kali berdiskusi kan. Kita mencari
mencari tahu apa yang terbaik. Tapi intinya tadi diskusi kita hari ini mengenai apakah liberalis pasti demokrasi itu mayoritas seperti itu ya teman-teman. Tapi tidak semua sistem ekonomi negara mengandung sistem ekonomi kapitalis pasti negara yang demokrasi. Contohnya si Hong Kong ini. Tapi despite everything, dari semua hal itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tidak ada satu sistem yang sempurna, dan setiap sistem itu pasti ada pro dan pasti ada kontra. Untuk diskusi lebih lanjut kita akan lanjutkan di momen-momen dan topik-topik berikutnya. Ciao, bye.